Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali, melanjutkan perkuliahan kita. Pada kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, yaitu penjabaran dan implementasi Pancasila dan dinamika serta tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang ada di buku panduan silakan dibaca, dipahami. Dan apa yang saya sampaikan berikut ini adalah perluasan dari apa yang ada di dalam modul atau buku panduan yang telah diberikan. Sangat menarik kita melanjutkan perkuliahan ini. Ya, sebagaimana kita ketahui nilai-nilai Pancasila, ya, sila pertama sebagai ketuhanan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berpegang teguh pada agama, ya, bangsa yang rajin beribadah, beriman, bertakwa. Nilai-nilai agama tidak bisa ditinggalkan, itulah bangsa Indonesia. Itu yang pertama, sila ketuhanan. Yang kedua, sila kedua kemanusiaan. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beradab, yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, pertama sila kedua adalah kemanusiaan, jelas mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi jangan ragu tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia bila kita menjalankan sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga adalah persatuan. Kita yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu berpegang terikat sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, kita akui keragaman bangsa Indonesia, ya, perbedaan-perbedaan yang ada, tapi bangsa Indonesia diikat dengan Pancasila. Sila ketiga persatuan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya yang keempat adalah kerakyatan. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan rakyat dan bangsa yang demokratis. Selanjutnya keadilan dan kemakmuran. Ya, bangsa Indonesia ini ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan menjabarkan, mengimplementasikan, ya. Nah, Pancasila juga nanti bisa diuraikan melalui sila-silanya, dan juga sudah ada lagi butir-butirnya, ya, 45 butir Pancasila. Apabila kita mampu memahami, ya, butir-butir ini, maka ini akan bisa menjadi pedoman kita dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi sebagai dasar negara. Nah, yang pertama kita akan saya lanjutkan, ya. Yang pertama ini sebagai pengembangan dari apa yang telah ada di modul kita, penjabaran dan implementasi Pancasila sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kita harus tahu bahwa kita perlu membangun suatu interaksi yang baik dengan Pancasila kalau ingin mengimplementasikan Pancasila. Nah, interaksi yang baik itu adalah yang disebut dengan interaksi positif. Ya, jangan sampai kita membangun interaksi yang negatif dengan Pancasila. Nah, bagaimana cara membangun interaksi yang positif dengan Pancasila? Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi ketuhanan, kita membangun interaksi yang positif dan meninggalkan interaksi yang negatif. Apa itu interaksi negatif di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini? Yaitu apabila kita menganggap Pancasila itu dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada agama, ya. Itu akan terbangunlah interaksi yang negatif dengan Pancasila apabila kita menganggap apabila Pancasila dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada agama. Sementara kita ingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang religius. Kemudian akan terjadi lagi interaksi yang negatif apabila, ya, agama
agama dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Jadi sebagai sila pertama ketuhanan akan terbangun interaksi negatif apabila pertama Pancasila dianggap lebih tinggi kedudukannya dari agama. Yang kedua, apabila agama dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Ini akan terbangunlah interaksi negatif dengan Pancasila, terutama sila yang pertama. Yang ketiga, akan terbangun juga interaksi yang negatif apabila Pancasila dan agama dianggap merupakan dua hal yang terpisah. Artinya Pancasila berjalan sendiri, agama berjalan sendiri. Agama tidak bisa disamakan, tidak bisa disatukan dengan Pancasila. Pancasila tidak bisa disatukan dengan agama berjalan sendiri. Pancasila berjalan sendiri, agama tidak perlu pakai Pancasila. Pancasila tidak perlu pakai agama. Nah, itu akan terbangun interaksi yang negatif terhadap Pancasila. Ini harus dihindari apabila kita ingin mengimplementasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu maka harus dibangunlah interaksi yang positif. Apa itu interaksi yang positif di sila yang pertama ketuhanan Maha Esa ini? Yaitu apabila Pancasila sejalan dengan agama, agama sejalan dengan Pancasila, tidak ada pertentangannya. Apa yang diatur agama juga moral, etika ya, dengan baik ya, bagaimana orang beribadah. Nah, itulah ketuhanan bangsa yang religius ya, bangsa yang beragama. Jadi interaksi positif di sila yang pertama ketuhanan Maha Esa itu adalah apabila Pancasila sejalan dengan agama. Kita jadikan Pancasila sejalan dengan agama. Agama sejalan dengan Pancasila, bukan sesuatu yang saling bertentangan. Nah, itu interaksi kita terhadap sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, interaksi kita terhadap sila kedua kemanusiaan, yaitu interaksinya akan bisa menjadi interaksi negatif dengan Pancasila apabila Pancasila dianggap bertentangan dengan adab dan etika serta tradisi. Jadi kalau Pancasila dianggap bertentangan dengan adab, etika dan tradisi, maka akan terbangunlah interaksi yang negatif dengan Pancasila. Nah, yang kedua, interaksi negatif juga akan terjadi di sila yang kedua kemanusiaan ini apabila Pancasila dijadikan, dipakai hanya bersifat kondisional terhadap adab, etika dan tradisi. Artinya apa? Apabila dirasa ada kepentingan, maka dianggap Pancasila sesuai dengan tradisi ya. Tapi kalau tidak sesuai kepentingan, maka dianggap tidak sesuai dengan tradisi. Nah, jadi ini akan terbangun interaksi yang negatif apabila ya Pancasila hanya dijadikan kondisional, bersifat kondisional ketika diperlukan saja dengan adab, etika dan tradisi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maka di sila kedua kemanusiaan ini, maka yang penting adalah dibangun interaksi yang positif. Apa itu interaksi positif di sila yang kedua ini? Yaitu Pancasila harus sejalan dengan adab, etika dan tradisi yang berlaku dimanapun ya, di daerah manapun ya, bahwa Pancasila harus sejalan dengan adab, tradisi, adat, etika dan ya kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, bukan saling bertentangan. Pancasila itu tidak dianggap bertentangan dengan tradisi yang ada. Begitu juga tradisi jangan dianggap bertentangan dengan Pancasila. Inilah kalau kita ingin membangun interaksi yang positif di sila yang kedua kemanusiaan. Next, selanjutnya yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan. Nah, akan terbangun interaksi yang negatif apabila Pancasila dianggap menghilangkan segala perbedaan dan keberagaman masyarakat. Jadi, apabila kita menganggap Pancasila ini akan menghilangkan segala perbedaan, akan menghilangkan segala keberagaman, kita hanya satu saja jenisnya, bentuknya, ya, maka ini akan terbangunlah interaksi yang negatif dengan Pancasila. Nah, selanjutnya
interaksi negatif juga akan terbangun, akan terjadi apabila Pancasila malah dianggap membebaskan segala perbedaan dan keberagaman, ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini akan terbangunlah interaksi yang negatif. Mentang-mentang ada Pancasila maka segala perbedaan itu dibebaskan, ya. Terjadilah perbedaan yang sangat tajam, ya, keberagaman yang sangat tajam, ya. Orang bebas saja menyampaikan perbedaan pendapat tanpa memikirkan bahwa pendapat dia itu juga akan mengganggu ketentraman, ketertiban, ya, suku, agama, ras yang lain dan sebagainya, ya. Dianggap bebas menyampaikan apa saja karena merasa berbeda dengan yang lain, ya. Maka ini yang kita lihat sekarang, bahwa banyak kebebasan dan keberagaman itu kebablasan. Karena apa? Karena interaksi yang negatif dengan Pancasila. Dianggap dengan adanya Pancasila membebaskan segala perbedaan dan keberagaman, sehingga bebas menyampaikan apapun, bebas bersikap apapun. Nah, ini justru mempunyai interaksi yang negatif dengan Pancasila. Nah, seharusnya adalah yang kita bangun interaksi yang positif di sila yang ketiga ini, sila persatuan, yaitu apabila Pancasila justru menjadi penyatu dalam berbagai macam perbedaan dan keberagaman. Inilah yang kita sebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila ini justru mengikat, menyatu segala macam perbedaan dan keberagaman yang ada di dalam masyarakat kita. Ini akan terbangunlah interaksi positif. Walaupun perbedaan dan keberagaman yang banyak itu justru menjadi penguat bagi persatuan bangsa Indonesia. Kita tidak, ya, mengingkari adanya perbedaan, tidak anti adanya perbedaan dan keberagaman, tapi justru dengan adanya perbedaan dan keberagaman, maka ini menjadi satu pengikat, ya, satu alat untuk menyatukan kita semua yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah akan terbangun interaksi yang positif dengan Pancasila apabila kita bisa menjadikan perbedaan dan keberagaman ini disatukan oleh Pancasila. Pancasila menyatukan segala macam perbedaan dan keberagaman, tapi tidak mematikan perbedaan dan keberagaman itu sendiri. Maka akan terbangunlah interaksi yang positif di dalam kehidupan masyarakat berinteraksi dengan Pancasila. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan, ya. Hati-hati juga akan terbangun interaksi yang negatif dengan Pancasila apabila ada yang menganggap bahwa Pancasila itu bertentangan dengan demokrasi, ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Pancasila bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka akan terbangunlah interaksi yang negatif dengan Pancasila. Nah, begitu juga interaksi negatif lainnya, yaitu apabila Pancasila dan demokrasi dianggap dua hal yang terpisah. Pancasila, kalau untuk berdemokrasi tidak bisa dipakai Pancasila, atau Pancasila Pancasila tidak usah memakai demokrasi. Nah, ini akan terbangunlah interaksi yang negatif kalau seperti ini, ya. Pancasila dianggap pisah gitu, ya. Pancasila, demokrasi, ya. Artinya kalau pakai Pancasila jangan pakai demokrasi, kalau demokrasi jangan Pancasila, itu tidak bisa. Itu akan terbangunlah interaksi yang negatif. Nah, oleh karena itu harus dibangun interaksi yang positif dengan Pancasila. Pada sila yang keempat, kerakyatan, ini adalah bahwa Pancasila itu sejalan dengan demokrasi sebagai bagian daripada kedaulatan rakyat. Nah, itu baru terbangun, ya, interaksi yang positif apabila Pancasila sejalan dengan demokrasi sebagai pelaksanaan dari kedaulatan terletak di tangan rakyat. Baik, kemudian kita lanjutkan sila yang kelima, keadilan, ya. Hati-hati akan terbangun juga interaksi yang negatif dengan Pancasila apabila timbulnya, ya, pandangan, apabila timbulnya pemikiran bahwa Pancasila tidak mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa. Tidak ada kepercayaan, ya, terhadap Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa, ideologi Indonesia akan mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi
masyarakat Indonesia. Ini akan timbullah interaksi negatif dengan Pancasila. Tapi kalau membangun interaksi yang positif dengan Pancasila adalah bahwa Pancasila diyakini sebagai sumber terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah, itu barulah akan terbangun interaksi positif dengan Pancasila. Next, selanjutnya tentu Pancasila ini tidak hanya kita kenal, kita hafal, ya, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Dan ini tentunya banyak juga tantangan-tantangan dalam implementasinya, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat, yaitu munculnya berbagai macam krisis, baik di kalangan elit sendiri maupun di kalangan masyarakat awam. Jadi ada beberapa permasalahan yang kita lihat, ya, krisis-krisis yang terjadi di kalangan elit, baik itu di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini akan menjadi tantangan dan ancaman yang perlu kita perbaiki bersama. Ya, seperti krisis di kalangan elit, ya, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, kita lihat masih banyak terdapat penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dari para pejabat-pejabat, ya. Ini tentunya ancaman dan tantangan bagi Pancasila untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, masih juga sering terjadi, kita lihat adanya krisis keteladanan dari pimpinan atau dari para pejabat, ya, yang dipertontonkan bahwa masyarakat sampai berpikir siapa yang akan dijadikan sebagai teladan. Selanjutnya, adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, ya, ini krisis juga terjadi di kalangan elit. Kemudian ada lagi pemaksaan kehendak, ya, kepada rakyat menggunakan alat negara dan sebagainya. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok, dan masih banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, ya, yang masih kita lihat terjadi. Kemudian adanya krisis moral dan etika para pejabat dengan terlibat berbagai macam kasus, adanya politik uang, jual beli perkara, jual beli jabatan, ya, kemudian pelebelan terhadap kelompok pro, pendukung dan oposisi pemerintah, menyebabkan perpecah belahan, pelebelan pro dan anti Pancasila atau anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI dan sebagainya. Kemudian terjadinya pertentangan aturan pusat dan daerah. Sementara krisis yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu masih adanya pelebelan masyarakat, ya, terpecah-pecah belahnya masyarakat yang disebut dengan pro, anti, pendukung Pancasila, toleran, intoleran, macam-macam, ya, menyebabkan perpecahan masyarakat. Kemudian ketidakpatuhan terhadap pemerintah dan undang-undang serta peraturan, serta ketidakpatuhan dengan aparat dan kebijakan pemerintah. Kemudian masih adanya pemaksaan kehendak, ya, anarkis dalam penyampaian aspirasi, dalam demonstrasi dan sebagainya. Masih terjadinya konflik horizontal, ya, di dalam pemilu, dalam pilkada. Adanya fanatisme terhadap figur-figur politik tertentu menimbulkan perpecahan, arogansi arogansi, fanatisme terhadap figur politik dan organisasi politik tertentu. Krisis moral dan etika dalam masyarakat, ya, terjadinya mobilisasi partisipasi masyarakat, ya, masih banyaknya open terhadap politik uang, apatisme, rendahnya partisipasi, ya. Kemudian adanya masih banyaknya fanatisme terhadap budaya barat, meninggalkan budaya timur. Kemudian menurunnya ya, rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air. Kemudian masih tingginya fanatisme terhadap sara dan kedaerahan, lunturnya tradisi kesantunan, ya, tradisi gotong royong, tradisi keramat tamahan, kekeluargaan, musyawarah dan sebagainya. Ini tentunya menjadi ancaman dan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Jangan lupa silakan setelah apa yang disampaikan ini, kira-kira bagaimana, ya,
problem solvingnya ya. Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini yang telah diuraikan tadi agar tidak terjadi implementasi Pancasila ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa atau tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi adanya krisis-krisis ini kira-kira bagaimana untuk mengatasinya sesuai dengan apa yang telah kita uraikan tadi. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.